Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Pemirsa, kita ke Top Topik yang pertama. Kematian diplomat muda Arya Daru Pengayunan tak hanya menyisakan duka, tapi juga tanda tanya besar. Pola kasusnya kompleks, bisa bunuh diri, tapi indikasi pembunuhan terencana juga menguat. Para ahli pun mendorong penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pengayunan menyisakan teka-teki. Hingga kini belum ada yang tahu pasti apakah pria 39 tahun itu meninggal akibat bunuh diri atau pembunuhan yang direncanakan secara rapi. Kriminolog Hanifah Hasna menilai sangat mungkin diplomat muda itu menjadi korban pembunuhan. Namun harus dilihat bagaimana posisi lakban melilit kepala korban. Menurut saya sangat memungkinkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Karena kita kan perlu melihat ya, seberapa ketat dia melilitkan lakban ini. Diawali dari mana dulu? Apakah dari kening, apakah dari leher, apakah dari dagu gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita melihat, oh ini yang awal permulaan lakban ini adalah dari mulut. Berarti kan ada upaya untuk membungkam bahwa korban tidak boleh berteriak ketika korban itu masih sadar. Gitu ya. Tetapi ketika si korban itu ternyata sudah meninggal, berarti ada kondisi namanya staging bunuh diri pasca pembunuhan. Staging bunuh diri pasca pembunuhan itu adalah kondisi di mana korban sudah terbunuh, tetapi ada orang lain yang pura-pura atau merekayasa pembunuhan ini seolah-olah dia menjadi korban bunuh diri. Berarti kasus ini menjadi kasus yang sangat-sangat kompleks karena sudah dipersiapkan dengan rapi oleh pelaku. Sosiolog kriminalitas UGM Suprapto menilai kondisi kepala yang terlilit penuh dengan lakban tak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita melihat posisi ataupun kondisi korban yang terlilit penuh gitu ya seluruh kepala, sepertinya itu tidak mungkin bahwa dilakukan oleh diri sendiri. Meskipun ada temuan bahwa di lakban itu ada sidik jari korban gitu ya, karena bisa saja si pelaku itu menggunakan sarung tangan sementara kemudian tangan korban ditempelkan di lakban itu. Tetapi memang di satu sisi dinyatakan bahwa CCTV tidak menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan, kemudian juga akses untuk menuju ke kamar itu hanya searah dan itu terkunci dari dalam. Ini saya kira perlu didalami juga karena ada informasi bahwa sebelum itu mereka si korban ini mendapat kiriman makanan lalu dia keluar sebentar dan seterusnya gitu. Sangat mungkin bahwa makanan itu berisi bius gitu sehingga ketika dia dilakban dalam kondisi tidur lelap, bius dalam dosis tinggi karena waktunya sangat pendek. Jadi saya kira memang perlu dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Hingga kini penyelidik Polda Metro Jaya dan tim forensik masih mempelajari sejumlah barang bukti, baik hasil rekaman kamera CCTV, hasil otopsi, dan jejak digital korban. Kapolda Metro Jaya menyebut kasus ini akan terkuak dalam waktu sepekan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.